Jujur deh, jam 5 sore, perut udah kosong 13 jam. Yang ada di bayangan kamu bukan salad buah kan? Tapi ini. Segarnya gula jair dingin, ketemu gurihnya gorengan crispy. Surga dunia. Rasanya, energi langsung full tank lagi dalam hitungan detik. Tapi, pernah nggak kamu mikir, di balik rasa surga sesaat itu, apa yang sebenarnya terjadi di level molekuler di dalam darah kamu? Apa reaksi kimia yang terjadi saat perut yang kering tiba-tiba dibanjiri gula dan minyak panas? Dan kenapa sejam kemudian pas sholat tarawih, mata kamu rasanya berat banget kayak diganduli batu? Hari ini, di episode pertama seri Kimia Ramadan, kita akan bedah kebiasaan buka puasa kita pakai kacamata sains. Kita akan bahas kenapa kombinasi gorengan dan es teh adalah bom waktu biologis, dan gimana cara berbuka yang chemically correct supaya energimu stabil sampai malam. Selamat datang di Bisa Kimia. Oke, mari kita mulai dari kondisi tubuhmu jam 6 sore. Perut kosong, cadangan glikogen di hati sudah menipis, gula darah ada di titik terendah, tubuhmu lagi mode hemat energi. Lalu, glek-glek-glek, masuklah es teh manis. Teman-teman, gula dalam es teh manis itu rata-rata adalah sukrosa atau sirup fruktosa glukosa. Ini adalah karbohidrat sederhana dalam bentuk cair. Kata kuncinya, cair. Karena bentuknya cair dan gak ada seratnya, dia gak butuh waktu lama untuk dicerna di lambung. Dia ngebut di jalan tol pencernaanmu dan boom, langsung diserap, masuk ke aliran darah. Dalam sains, ini disebut makanan dengan glycemic index yang sangat tinggi. Akibatnya, terjadi apa yang kita sebut insulin spike atau lonjakan insulin. Pankreas kamu kaget. Woi, kok tiba-tiba banjir gula? Pankreas panik dan menyemprotkan hormon insulin dalam jumlah besar-besaran untuk menangani gula itu agar bisa masuk ke dalam sel. Di 15 menit pertama, kamu memang merasa segar luar biasa. Itu efek sugar rush. Tapi, tunggu dulu. Sambil minum es teh, tangan kanan pasti nyomot ini, gorengan. Kenapa gorengan itu enak banget buat buka? Jawabannya ada pada kimia, reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi kimia antara asam amino, protein, dan gula reduksi yang terjadi saat dipanaskan dalam suhu tinggi. Inilah yang menciptakan warna coklat keemasan yang cantik itu, tekstur crispy dan aroma gurih yang bikin ngiler. Secara rasa, ini juara. Tapi secara fisiologis saat perut kosong, ini masalah. Gorengan itu tinggi lemak, apalagi kalau digoreng pakai minyak yang sudah dipakai berulang kali, lemak jenuh atau trans. Lemak adalah makronutrisi yang paling susah dan paling lama dicerna. Saat perutmu baru bangun tidur setelah 13 jam, tiba-tiba dia dipaksa kerja rodi mencerna lemak berat. Sistem pencernaanmu kaget. Aliran darah yang tadinya harusnya menyebar ke otak dan otot, ditarik besar-besaran ke area perut untuk membantu proses pencernaan yang berat ini. Belum lagi, konsumsi minyak jelantah berlebihan dalam kondisi perut kosong bisa memicu respons inflamasi ringan atau peradangan di sistem pencernaan. Jadi tubuhmu malah stres, bukan rileks. Sekarang, mari kita gabungkan dua skenario tadi. Kamu dapat insulin spike gila-gilaan dari es teh manis, dan kamu dapat beban kerja pencernaan berat dari gorengan tadi. Apa yang terjadi sekitar 45 menit sampai 1 jam kemudian, saatnya sholat isya dan tarawih. Ingat insulin yang banjir tadi? Karena gulanya bentuk cair dan cepat habis diserap, insulin yang sudah terlanjur banyak keluar itu akhirnya menyapu bersih gula darahmu terlalu cepat. Gula darahmu yang tadinya di puncak gunung dibanting jatuh ke jurang. Ini namanya hypoglycemic reactive, atau bahasa gampangnya sugar crash. Saat sugar crash terjadi, otak kekurangan suplai energi mendadak. Ditambah lagi, sisa energimu lagi dipakai di perut untuk ngurusin gorengan tadi. Hasilnya, ngantuk tak tertahankan di rakaat-rakaat awal tarawih. Badan lemes, otak foggy atau berkabut. Jadi, rasa malas pas tarawih itu seringkali bukan karena kurang iman, tapi karena kesalahan strategi kimia saat berbuka. Terus, gimana dong cara berbuka yang chemically correct biar energi stabil? Tenang, saya nggak akan nyuruh kamu cuma makan angin. Kuncinya adalah rehidrasi dulu, gula kemudian, tapi yang berserat. Hal pertama yang masuk harus air putih, bukan teh, bukan sirup.
Tubuhmu dehidrasi, sel-selmu butuh air untuk menjalankan fungsi metabolismenya kembali. Air putih menetralkan asam lambung tanpa memicu lonjakan insulin. Kamu butuh gula untuk energi? Boleh, tapi pilih yang ada remnya. Remnya adalah serat. Contoh terbaik secara sains dan sunnah, kurma. Kurma mengandung gula sederhana, fruktosa, dan glukosa untuk energi cepat, tapi dia dibungkus serat. Serat ini menahan agar gulanya nggak langsung banjir ke darah. Rilisnya pelan-pelan. Insulin spike aman. Atau kalau nggak suka kurma, buah potong segar seperti semangka atau melon juga oke. Setelah itu, sholat maghrib dulu. Beri waktu 10-15 menit agar otak menerima bahwa oke, energi sudah masuk. Baru setelah itu makan besar dengan gizi seimbang, bukan cuma karbo dan lemak. Saya tahu, godaan gorengan dan es teh itu berat banget. Saya juga masih suka kok sesekali. Tapi di minggu pertama adaptasi ini, coba deh ubah strateginya. Sayangi pankreasmu, kasihani sistem pencernaanmu. Coba cara berbuka yang chemically correct ini selama 3 hari aja dan rasakan bedanya pas tarawih nanti. Minggu depan, di episode 2 Kimia Ramadan, kita akan bahas strategi kafein. Kapan waktu terbaik minum kopi saat puasa biar nggak dehidrasi tapi tetap melek. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, share ke grup keluarga biar bukbernya lebih sehat, dan subscribe Bisa Kimia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.